Halo netizen, ini adalah New Cherry Tiggo Cross. Nah, ini merupakan versi penyempurnaan dari Tiggo 5X ya, atau yang bisa dibilang sebagai alternate version atau facelift lah ya, mungkin bisa dibilang dari Cherry Tiggo 5X. Tapi uniknya, Cherry Tiggo Cross yang baru diluncurkan di IMS 2025 ini akan dijual berdampingan bareng Cherry Tiggo 5X ya. Jadi walaupun dia modelnya sama, tapi dengan dengan perbedaan yang lumayan banyak ini, dia tetap akan dijual bersamaan Tiggo 5X ya. Tapi harganya sih lebih murah dibandingin Tiggo 5X gitu ya. Untuk yang paling murah itu dimulai dari 239,5 juta rupiah, sedangkan untuk yang paling mahalnya yang di tipe atasnya itu di 269,5 juta rupiah, dan itu harga untuk 1000 customer pertama gitu ya. Lalu sisanya ini sih masih Tiggo 5X banget ya, tapi dengan kemasan yang berbeda ya. Jadi kalau kita lihat muka depannya sih ini beda total ya sama Tiggo 5X gitu ya. Jadi di sini tuh kayak ada diamond grill seperti ini yang kalau di Cherry itu bilangnya rhomboid star grill, dan dia juga sudah ada kamera 360. Terus di balik bumper bawahnya juga sudah ada radar untuk ADAS-nya juga banyak ya, ada 15 fitur. Dan untuk lampunya dia juga LED reflektor cukup canggih, dan ada lampu sen LED juga. Di bagian bumper bawahnya sini juga kayak ada lampu senja gitu yang sudah LED juga. Untuk velgnya ini juga ganteng gitu ya, dia cukup single tone, nggak perlu pakai dual tone, tapi udah gagah gitu kelihatannya. Untuk ukuran bannya 215/60R17, rem all round disc brake sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, dan stability control juga. Ada black cladding sampai ke belakang, dan ada add-on di claddingnya yang di bagian samping. Spion ini juga masih sama seperti Tiggo 5X, dan ada kamera 360 juga. Di atas juga ada roof rail, door handle ini juga simple, warna body dengan akses keyless entry di bagian sini. Dan ini mungkin harusnya ada chrome-nya ya sampai ke depan, tapi untuk unit yang di display di EMS ini kayaknya belum spek final banget, atau mungkin pre-production ya. Nah, untuk tampilan belakangnya seperti ini. Jadi beda total dibandingin Tiggo 5X ya. Di sini tuh ada lampu belakang yang menyerupai loreng harimau gitu ya kan. Tiggo itu kan artinya kan tiger ya. Jadi Cherry tuh bilangnya ini kayak loreng harimau, unik ya. Dan sen belakangnya ini juga sudah LED, lalu juga sudah ada rear fog lamp di bagian bawah, sensor parkir 3 titik, kamera mundur, wiper, defogger, high mount stop lamp, dan ada antena shark fin juga. Bagasinya ini juga tetap pakai tombol elektrik ya, walaupun bukannya masih manual ya, wajar untuk di kelas ini, dan tetap lega seperti 5X. Dan di bawahnya juga ada ban serep sama dongkrak. Nice. Sudah ada lampu bagasi juga, dan kelihatannya ini ada tempat untuk ini ya, cover bagasi. Oke, yuk kita tutup aja. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Cherry New Tiggo Cross ini ya. Nah, untuk mesinnya ini juga sama seperti mesinnya Tiggo 5X ya. Jadi mesinnya 1500 cc, 4 silinder NA. Jadi nggak ada turbo, nggak ada hybrid, pokoknya 1500 cc aja. Jadi simple banget ya. Dan tenaga juga lumayan, 111 HP dengan torsi 138 Nm, transmisinya CVT ke roda depan. Jadi ya udah, penggeraknya cukup simple gitu ya, kayak kompetitornya. Dan emang sih dia nggak dapat engine cover, tapi kerennya udah dapat dual strut. Jadi udah pakai hidrolik, ada 2 lagi, dan cupnya juga sudah pakai peredam. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Oke, sekarang kita lihat ke kabin depannya dari Cherry Tiggo Cross ini. Nah, untuk interior dia berubah total ya, dashboardnya sekarang jadi menyerupai ala-ala Omoda gitu, dengan freestanding display yang nyambung dari instrument cluster ke layar head unit gitu ya. Dan setirnya juga udah pakai setirnya Omoda. Jadi kalau Tiggo 5X kan pakai setirnya Tiggo 8 yang agak jadul gitu ya modelnya. Kalau di sini tuh agak concave yang kesannya lebih modern. Untuk joknya ini juga pakai bucket seat, full kulit untuk yang tipe tertinggi ini, dan pengaturannya juga lumayan lengkap walaupun masih manual, tapi wajar untuk di kelas ini. Ada height adjuster, recline, dan ada sliding juga. Ini kita turunin paling bawah dulu. Nah, slidingnya juga manual, ada tuas untuk membuka tangki di sini. Dan yuk mari kita masuk ke dalam.
Untuk setir ini juga jadi lebih mewah ya. Presence itu beda gitu dibandingin Tigo 5X yang setirnya masih pakai model Tigo lama gitu ya. Nah, setirnya ini juga lengkap. Dia bisa tilt dan teleskopik. Lalu pastinya juga ADAS-nya lengkap ya. Jadi di sini tuh ada adaptif cruise control. Yang di sebelah kiri nih ada lane keeping assist juga dan ada speed limiter. Lalu untuk di sebelah kanan ada audio steering switch dan combination switch juga lengkapnya, ada auto headlamp, ada rear fog lamp. Lalu di sebelah kiri auto wiper dan instrument cluster ini juga lengkap nih. Coba kita tutup dulu pintunya biar warningnya hilang. Ya tapi bagasinya masih kebuka ya. Ya pokoknya di sini tuh ada speedometer analog dan digital, ada tachometer analog dan digital. Coba kita okein dulu. Nggak bisa ya? Ya pokoknya di unit display ini mungkin ada apa kayak dimatiin gitu ya, tapi intinya adalah tampilannya banyak dan kita bisa ngecek fuel consumption, tire pressure monitoring system dan lain-lain. Jadi lengkap lah pokoknya. Lanjut lagi ke sebelah kanan sini ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup, ada 2 card holder, tuas pembuka kap mesin di sini, pedal gasnya udah organ pedals dan ada footrest di sebelah kiri. Untuk di bagian door trim ini juga banyak soft touch-nya nih, dari armrest di bagian tengah sampai di bagian atas. Ada ambient light juga yang bisa diganti warnanya. Door handle-nya juga silver seperti ini yang kesannya tuh kayak mobil Jerman gitu ya, mewah. Tombol central lock-nya di sini dan all auto power window yang bisa dibuka tutup secara otomatis. Ada spion lipat elektrik juga dengan blind spot monitoring system. Lalu untuk di bagian bawah ada door pocket cup holder yang besar, ada speaker dengan tulisan Tigo di bagian sini. Lanjut ke atas ada sun visor dengan vanity mirror yang ada card holdernya juga. Spion tengah, manual dimming, dan ini kayak ada tempat USB ya mungkin untuk di tipe lainnya. Lalu untuk di bagian sini juga ada lampu baca yang modelnya tuh LED diamond ala-ala gini ya. Dan kerennya juga sudah ada sunroof. Jadi sama seperti Tigo 5X dia juga ada sunroof yang boleh lah untuk di kelas ini. Untuk plafonnya dia ditutupnya secara manual ya. Nah lanjut lagi ke sebelah kiri, sun visor juga sama, dia ada card holder dan ada cerminnya. Ada grab handle, seat belt bisa naik turun juga. Dan untuk head unitnya ini juga UI-nya sih masih sama seperti Tigo 5X ya. Jadi sudah ada Apple CarPlay, Android Auto. Lalu untuk vehicle setting ini juga ada. Nah seperti ini. Oh tadi tuh belum nyala, mobilnya cuma baru ACC doang. Nah bisa nih kita cek. Ada notification, terus ada average fuel consumption, instant fuel consumption, TPMS, notification, layar ADAS. Tuh banyak kan. Jadi not bad ya. Nah kalau udah nyala seperti ini baru kita bisa configure vehicle settingnya. Jadi smart key-nya juga ada welcome light function, ada unlock driver's door first, dan ada smart key detection. Jadi dia bisa masuk tanpa harus megang handle. Jadi ada apa namanya, nggak perlu yang megang kunci gitu, nggak perlu mencet di remote juga, dan ada walk away lock juga. Jadi canggih sekali. Ada headlamp delay, intelligent high beam atau auto high beam gitu ya, dan headlamp levelingnya bisa diatur dari sini. Ada driver assistance, nah ini ADAS-nya juga jadi banyak ya. Ada rear collision warning, blind spot detection, forward collision warning, dan emergency braking, lane departure warning. Terus ada overspeed alarm, fatigue reminder, rear cross traffic braking, emergency lane keeping, intelligent avoidance, dan ada traffic jam assist. Lalu masih ada lagi nih, ada easy moving mode sama ada vehicle in front departure alert. Dan mode setirnya juga bisa diubah nih, mau comfort atau sport, jadi bobot setirnya lebih berat. Ada personalization juga untuk ambient light-nya. Nah, ambient light-nya juga bisa nyambung ke drive mode atau kita atur dari sini. Bisa merah, orange, kuning, hijau, biru yang agak gelap, sama pink. Banyak ya. Dan bahkan bisa rhythm mode, jadi ngikutin lagu gitu. Terus ada control sini untuk auto lock, terus untuk lock reminder, auto folding mirror, air conditioning, juga ada sistem air cleaning dan automatic front seat ventilation. Wow, dia punya ventilated seat kah? Terus dia juga ada kayak shortcut dari sebelah kanan gitu ya buat matiin traction control, lane departure warning, hill descent control, camera 360. Terus home-nya seperti apa nih? Seperti ini. Ada local setting juga untuk settingan untuk ya Bluetooth, Wi-Fi, sound, display,
dan sistem. Banyak ya. Nah, dia juga ada tampilan untuk AC. Jadi walaupun di bawah atau ada tombol untuk AC ya, kayak gini ya, touch sensitif gini, tapi dia panduannya dari sini. Jadi kayak gedein fan speed dari sini bisa, dingin panasnya itu bisa, dan sirkulasi udara on off di fogger depan itu dari sini semua. Dan dia juga ada kayak voice command yang tinggal bilang hello Cherry, open sunroof. Nah, sama ya seperti mobil Cina kekinian. Nah, lanjut lagi ke bagian bawahnya, dia juga ada ventilasi AC yang modelnya tuh seamless seperti ini ya. Bahkan di sini tuh kayak ada ventilasi palsu gitu biar desainnya tuh kohesif, dan ada tombol-tombol kayak buat ke home, ke menu. Terus ada buat ini juga nih, kamera 360. Coba kita tutup dulu ya. Nice ya, ada animasinya gitu. Nah, dia juga ada 3D view. Jadi di sini tuh ada 3D view, walaupun di unit contoh yang di display di IMS ini gambarnya masih 5X ya. Tapi it's okay, dan ada tombol lampu hazard yang kedip kayak mobil Eropa gitu. Terus ada volume button di sini dan untuk power button. Keren, screen savernya seperti ini. Bisa diganti lagi. Nah, tadi ya untuk AC-nya dia climate control manual. Jadi untuk dingin panas itu bisa diatur, zona AC juga bisa diatur, ada sirkulasi di fogger depan dan belakang, dan shifternya juga masih sama seperti Tigo 5X ya. Jadi dia CVT dengan manual mode dan gak ada pilihan transmisi lain ya, cuman CVT ini aja. Ada electronic parking brake dengan auto hold. Di sini tempat penyimpanan tapi bukan wireless charger, dan ada 2 buah cup holder. Untuk di bagian belakangnya ini juga ada koneksi untuk USB-C ya akhirnya. Kalau tadinya tuh cuman USB-A doang. Lalu ada power outlet 12 volt, dan cup holder ini bisa digeser ke belakang. Nah, seperti ini. Nice. Terus di tengah ini sayangnya nggak ada storage gitu ya, padahal kayak bisa dimanfaatkan. Glove box-nya juga soft opening, dan sudah ada airbag untuk penumpang depan juga. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Cherry Tigo Cross 2025 ini. Ini udah posisi parkir gue. Sekarang kita pindah ke kabin belakang aja, yuk langsung. Oke, jadi untuk di kabin belakang secara overall sih ini masih mirip sama Tigo 5X juga ya. Nah, jadi untuk di belakang posisi berkendara gue sebetulnya not bad. Di sini masih ada 3 jarian, cuma untuk headroom mungkin agak mepet ya. Coba. Oh, ternyata enggak, masih aman. Jadi feeling gue aja yang kesannya sempit ya, padahal agak sekali tuh 5 jari. Mungkin posisi ininya aja, posisi sudut kerebahannya aja yang sama seperti 5X yang nggak terlalu rebah. Tapi untuk perjalanan pendek sih ini masih sangat oke. Lanjut lagi, di sini juga ada lampu kabin LED, headrestnya ada 3, seatbelt 3 titik semua dengan armrest yang ada 2 buah cup holder. Pastinya ada Isofix di kiri dan kanan, seatback pocket lengkap di kiri dan kanan, dan ada 1 ventilasi AC di belakang. Cuman emang nih sayangnya dia nggak ada USB charger atau power outlet gitu ya, jadi penumpang belakang agak susah untuk ngecas. Dan di bagian door trim belakang yang empuk tuh cuma di sini sama di sini. Di atasnya tuh nggak empuk, dia plastik keras. Tapi it's okay. Door handle juga masih sama kayak di depan, dan tadi ya jendelanya all auto. Door pocket sama speaker juga tetap ada di bawah. Oke. Kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Cherry Tigo Cross 2025 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam menyampaikan review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.